informasi yang tadi dokter bilang katakan juga bahwa ini yang airborne banyak yang mengatakan bahwa karena bisa di udara yang berputar di suatu ruangan. Dengan kata lain kalau di mall dan juga perkantoran ini kan karena menggunakan AC seperti itu ya dokter. Jadi sebenarnya penggunaan AC ini tidak begitu berbahaya seperti yang dikatakan beberapa informasi di luar sana, atau sebenarnya bagaimana dok? Gini, saya nggak pendapat saya gini. Oke, asumsi ada virus nih, ya, asumsi ada virus. Malam-malam kan virusnya turun, gitu loh. AC-nya kan dimatiin, semuanya dimatiin. Apa ya dia bisa berterbangan semalaman suntuk? Saya kira nggak yakin. Ya, nanti bersihin pagi-pagi pasti kan ada petugas kebersihan tuh yang bersihkan, ya kan? Nah, setelah itu orang yang masuk semuanya tutup hidung. Nah, sekarang virusnya datang dari mana kalau yang masuk semuanya tutup hidung? Kalau yang masuk di mall, yang masuk di perkantoran semuanya tutup hidung, semuanya cuci tangan, itu virusnya datang dari mana? Menyelinap gitu, kayaknya nggak mungkin. Ya, jadi sekali lagi, kalaupun ada peluang berputar pun nggak akan segitu lamanya, dan selama semuanya tutup hidung, nggak akan ada masalah. Bukan nggak ada masalah, artinya risiko bisa kita kurangin. Jaga jarak itu mengurangi risiko. Artinya dari luar, secara kebersihan kita ikutin protokol, secara kekebalan kita ikuti pola hidup sehat, dan nanti kalau toh memang harus pakai AC, ya nggak apa-apa pakai AC. Kalau memang mau dibuka pintunya atau apanya supaya lebih terbuka, ya boleh aja. Mau dibuka jendelanya untuk perkantoran, saya kira nggak ada masalah. Tapi lebih dihimbau sirkulasi udara ya dokter ya, agar ada perputaran udara di suatu ruangan, tidak tertutup juga, seperti itu ya dok ya? Iya dong, dibuka aja apanya. Kalau memang waktunya dibuka ya kan. Kalau kemudian juga pada waktunya dibersihkan. Sekali lagi, ini virus nggak punya sayap, ya nggak punya sayap karena pasti jatuh gitu, nggak bakal bisa lama-lama. Artinya kita boleh waspada tapi jangan terlalu takut. Dan saya udah berkali-kali masuk mall gitu, berkali-kali masuk ke beberapa gedung yang memang orang bekerja selama periode beberapa apalagi semenjak kemarin ini semenjak diizinkan untuk beraktivitas, PSBB buat saya baik-baik saja kok. Ya kan? Di PSBB transisi saya masuk mana-mana, hampir semua mall saya masukin, yang nggak ada masalah buat saya. Dan saya juga ngelihat secara umum orang-orang di mall itu berapa lama dokter kalau di luar ruangan seperti itu? Tadi dokter mengatakan ya kalau AC-nya dimatikan bisa turun virusnya. Nah ini dia bisa bertahan berapa lama? Ya saya kurang tahu kalau partikel itu bisa muter berapa lama ya, itu karena mungkin bukan bidang saya. Tapi kalau misalnya orang bersin gitu ya, bayangin aja itu tetesan air berapa lama dia bisa terbang di udara, gitu. Kecuali dia bersin, dibuka hidungnya, dia bersinin itu tembok, nah meper di tembok, itu juga paling lama berapa lama sih virus bisa bertahan selama ada media seperti itu? Nggak lama, ya. Karena kita lihat sekali lagi, asumsi pun misalnya itu kecuali tuh virus dimasukin lewat pintu AC-nya atau dari AC-nya, dari nyembur gitu. Kemudian si virusnya ikut berputar. Nah mungkin ini, tapi siapa yang mau sengaja bersin di AC? Kayaknya nggak mungkin. Jadi kita sekali lagi perhatikan juga informasi yang sengaja menakut-nakuti, hindari. Ya waspada boleh, tapi yang nakut-nakutin, yang membuat bangsa kita seperti lumpuh, awas itu. Apalagi kalau misalnya informasinya tidak konsisten. Beberapa kali saya lihat nih beberapa yang katanya punya, saya nggak sebut organisasi lah, yang punya otoritas, informasinya nggak konsisten kok. Jadi kita ikutin apa yang konsisten. Dan tim pemerintah kita menurut saya saat ini sudah sangat solid, luar biasa. Saya juga secara pribadi berterima kasih ya untuk pengawasan yang semakin ketat, bapak-bapak TNI, Polri, kemudian aparat Pol PP yang luar biasa. Yang bandel itu masyarakat kita, Mbak. Yang kurang disiplin ya dokter ya. Kita. Waduh, yang nongkrong di warung itu asik ngerokok, terus kemudian ngobrol seolah-olah badai telah berlalu. Badai belum berlalu. Kita boleh waspada tapi jangan takut, tapi jangan kasih informasi yang bisa berpotensi misleading lah menurut saya. Artinya nggak usah takut, datang aja ke mall, datang ke kantor seperti biasa, cuma ikutin arahan tadi, social distancing, kemudian bekerja seperti biasa. Kalau memang mengharuskan mengurangi kapasitas untuk mengurangi paparan, ya kurangi kapasitas. Misalnya kerja di kantor 100 jadi 50 nggak apa-apa, ganti-gantian selang sehari gitu.
Tapi sekali lagi kalau dibilang airborne, saya kurang sepakat, itu aja. Kalau memang ada yang punya teori, dan namanya orang punya teori A, teori B, sama kayak dokter spesialis bedah ketika mengoperasi juga kan punya beberapa cara yang berbeda ya. Yang satu dengan metode jahitan A, yang satu metode jahitan B. Artinya demikian juga dengan ini. Saya lebih percaya ini adalah droplet infection, bukan airborne. Nah, artinya karena virus ini bukan yang bisa terbang, jadi nggak mungkin dia bisa berlama-lama terbang di udara. Ya, dokter, salah satu yang persyaratan akhirnya mal dibuka, beberapa perkantoran sudah mulai aktif lagi adalah menjalankan protokol kesehatan. Salah satunya adalah penggunaan termogan. Nah, ini baru-baru ini ada informasi, ini kita masih mau konfirmasi apakah informasi ini betul atau tidak, yang mengatakan bahwa termogan itu berbahaya untuk jaringan otak kita, untuk kesehatan kita. Dokter sendiri tanggapannya bagaimana? Kalau itu sesuatu yang berbahaya atau membunuh manusia, saya pikir jahat sekali ada orang jualan seperti itu. Yang namanya produsen atau yang menjual ini pasti kan tujuannya untuk memberikan informasi dengan benar. Ya. Kemudian yang dibilang berbahaya apanya? Emang ada radiasi apa? Radiasi nuklir. Itu termogannya pakai nuklir gitu, enggak kan? Saya kira mesti pakai apa namanya sinar infrared yang mengukur temperatur tubuh manusia dengan feedback tertentu, durasinya sangat singkat, intensitasnya lemah, nggak separah kalau kita dijemur di bawah sinar matahari. Jadi kalau dibilang itu membahayakan, saya nggak sepakat. Ya, nakut-nakutin iya, tapi kalau itu masa sih membahayakan? Kalau sampai membahayakan, maksud ya Menteri Kesehatan nggak tahu, Presiden nggak tahu, yang kayak gitu. Ini terlalu senang bikin heboh nih orang-orang seperti ini ya. Kalau dia nggak mau dipakai termogan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kasih termometer itu yang manual, yang raksa, suruh kempit diketek. Kalau dia nggak mau, gitu kan. Jadi mau pakai termogan nggak mau ya, silakan pakai termometer yang satu lagi. Sediain aja dua-duanya. Ya, baik Dokter Paidot. Kalau saya nggak sepakat. Iya, kita untuk mengetahui sebenarnya apa sih termogan ini dan sebahaya apa seperti yang dikatakan orang-orang di luar sana, saya ke Pak Gufron dulu. Nih Pak Gufron, bagaimana penjelasannya? Sebenarnya termogan ini apakah berbahaya atau sebenarnya memang sudah sesuai standar penggunaannya? Baik, terima kasih. Jadi ya lagi ramai tentang termogan ini ya. Sebenarnya termogan itu kan adalah nama lain dari suatu jenis termometer ya, termometer non kontak. Cara kerjanya sebetulnya termogan ini adalah dengan menangkap pancaran panas ya, radiasi panas yang dipancarkan oleh badan kita. Baik. Jadi yang memancarkan radiasi itu badan kita. Pancaran radiasi badan kita itu pada panjang gelombang infrared antara 800 mikrometer sampai dengan 1 milimeter ya, sekitar itu rentang panjang gelombang infrared itu. Nah, pancaran gelombang infrared dari badan kita itulah yang ditangkap oleh termogan yang kemudian diubah menjadi arus listrik, kemudian diubah menjadi suhu badan kita. Jadi termogannya sendiri tidak memancarkan apapun. Jadi sangat safe. Jadi saya setuju dan dokter tadi ya, tidak ada orang jualan apa yang membahayakan manusia gitu ya. Dan memang betul, memang tidak membahayakan karena tidak ada pancaran apapun dari termogan untuk manusia ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau termogan ini ada berapa jenis, Pak Gufron? Ya, jadi kalau secara umum ya, kalau boleh saya bagi gitu, ada termogan untuk tujuan medis ya, kemudian termogan non medis ya. Non medis ini kebanyakannya memang digunakan di industri, digunakan untuk mengukur misalkan proses-proses di industri ya, yang biasanya kenapa harus pakai termogan? Karena termogan ini kan mengukurnya tanpa menyentuh benda yang diukur ya. Iya. Jadi misalkan proses yang sangat panas gitu ya, di peleburan logam atau di kaca yang suhunya sampai 1000 atau bahkan 2000 derajat Celcius, ini kan harus diukur dari jauh. Nah, ini digunakanlah termogan jenis industri. Nah, kalau termogan jenis industri ini memang menggunakan laser, tetapi bukan untuk mengukur suhu, tapi untuk mengarahkan saja. Dia pointing device.
alat pengarah supaya termometernya itu mengukur ke titik yang kita inginkan gitu. Tapi suhunya sendiri tidak diukur dengan lasernya itu. Sama, suhu yang panas tadi ya dari logam yang sedang mencair itu memancarkan radiasi ya, radiasi panas. Kalau suhu tinggi bukan infrared ya, lebih rendah lagi panjang gelombangnya. Nah, itulah yang ditangkap oleh termogan. Jadi mau yang industri ataupun yang untuk medis itu termogan sama-sama tidak memancarkan apapun. Lalu dari segi bentuknya termogan itu sendiri ada perbedaan ke antara medis dan juga industri atau sebenarnya sepintas kita lihat sama saja Pak Gufron? Ya memang kalau dari kebetulan ini ada nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Ya. Ini ada 2 buah termogan ya. Biasanya memang termogan medis ini ya mungkin karena sifat medis itu bersih gitu ya, sehat, sehingga warnanya biasanya tuh putih, kemudian ada warna biru, hijau sedikit seperti ini ya. Tapi yang lebih penting lagi nanti ada tulisannya Mbak. Di sampingnya sini ya biasanya ada tulisannya Medical Infrared Thermometer gitu ya. Medical, jadi jelas ada memang untuk tujuan medis, bukan untuk yang lain. Kalau yang industri biasanya memang warnanya seperti ini ya. Ini tidak ada tulisan medical. Dan biasanya kalau yang industri dituliskan rentang ukurnya. Rentang ukurnya biasanya sangat tinggi. Misalkan yang saya pegang ini ya, dia rentang ukurnya dari minus 32 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius. Sementara kalau yang medis memang hanya untuk manusia, sehingga rentang ukurnya sangat rendah, dari 32 derajat Celcius sampai dengan 42 derajat Celcius. Ya, beda sekali. Tapi disesuaikan dengan suhu tubuh manusia seperti itu ya, Pak Gufron ya. Betul ya. Jadi suhu tubuh kan nggak lebar ya, tapi ya rentang ukurnya ya. 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 Nah, kalau untuk akurasinya ini bagaimana Pak Gufron? Jika dibandingkan dengan termometer yang manual tadi seperti dikatakan Dr. Faidon. Oh ya, memang jadi sebetulnya kan mungkin dokter lebih tahu ya bahwa mengukur suhu badan ini kan untuk mengukur suhu inti dok ya, core temperature ya. Dan di situ kan ada beberapa tempat di tubuh manusia ini yang biasanya diukur oleh tenaga medis. Ada di rektum di tubuh kita, kemudian di ketiak dok ya, ketiak, kemudian di kendang telinga. Yang terakhir tuh ada di dahi. Nah memang kalau termometer yang digunakan untuk medis ini kan untuk kesehatan manusia, tentu menyangkut keselamatan ya, sehingga memang sudah ada standarnya ya. Ada misalnya kita bisa lihat di standar ASTM ya, dan ada juga di OIML. OIML itu adalah organisasi meteorologi legal internasional. Ini mereka sudah mengeluarkan standar yang memberikan toleransi ya, toleransi untuk sebuah termometer klinis yang digunakan untuk manusia. Ini pun sudah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan kita. Misalkan untuk termogan yang klinis ini ya, ada di Permenkes itu disebutkan toleransinya 0,3 derajat Celcius. Ya. Terus kalau kita lihat juga di ASTM misalkan atau di OIML tadi, untuk termometer yang tadi yang satunya lagi yang kontak ya, yang ditempel di ketiak, memang dia lebih ini ya, lebih akurat. Dia 0,1 sampai dengan 0,15 derajat Celcius. Karena langsung menempel di badan kita. Memang secara umum yang menempel ini lebih akurat dibandingkan yang non kontak atau tidak nempel.